pada hari ini Partai Buruh menjelang besok sebagai hari terakhir kampanye melakukan kampanye nasional di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Jepara, di lapangan Mayong Jepara. Pada kesempatan ini Partai Buruh telah mentargetkan untuk Provinsi Jawa Tengah kami ingin merebut 2 kursi DPR RI dan sekitar 3-4 kursi DPRD provinsi, serta di beberapa kabupaten kota punya fraksi DPRD kabupaten kota se-Jawa Tengah, antara lain fraksi DPRD Kabupaten Jepara, Gerobokan, kemudian Cilacap, Kendal, dan beberapa kabupaten lainnya. Kami punya satu fraksi. Partai Buruh secara survei internal, buruh ditanya apakah akan memilih Partai Buruh, sudah elektabilitasnya 4,778%. Dengan demikian kami percaya Jawa Tengah akan ikut menyumbangkan kursi DPR RI. Total kursi DPR RI yang kami ingin raih dalam survei internal terbukti minimal 20, maksimal 30 kursi DPR RI. Dan Partai Buruh di dalam kampanye di Jepara itu ingin menyampaikan bahwa persoalan pupuk dan benih yang mahal di Jawa Tengah juga membuat kesulitan para petani. Sudahlah mahal, benih dan pupuk didapatnya juga susah. Selain itu, konflik agraria, kasus Wadas, kasus Kendeng adalah 2 kasus yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Jadi reforma agraria, yaitu land reform dan juga kedaulatan pangan, menjadi target daripada tujuan kemenangan Partai Buruh bila masuk ke Senayan. Selain itu, yang jadi persoalan adalah angka kemiskinan yang tinggi. Presiden Republik Indonesia banyak berasal dari Jawa Tengah, tapi sampai detik ini Jawa Tengah selalu menjadi 5 provinsi terbawah yang provinsi termiskin. Jadi apa manfaatnya rakyat Jawa Tengah mengusung presiden yang banyak berasal dari Jawa Tengah kalau mereka tetap miskin? Apalagi buruh. Ada beberapa kabupaten kota yang naik upahnya sehari Rp2.700, seharga toilet yang harganya Rp2.000. Outsourcing merajalela, tanah dirampas, pupuk dan benih mahal dan jarang, guru dan tenaga honorer tidak pernah diangkat jadi PNS, karyawan kontrak, buruh perempuan tidak ada perlindungannya. Oleh karena itu Partai Buruh akan berkomitmen keras mengangkat penciptaan lapangan kerja baru dengan sistem pasar sosial. Kalau pasar kapitalis sudah gagal, pasar liberal sudah gagal, kita pasar sosial berbasis jaminan sosial. Nanti kita gunakan uang jam sostek yang akan menggelembung tinggi dengan adanya sistem jaminan pensiun, sistem pengangguran, jaminan pengangguran, dan jaminan pendidikan. Dari uang jam sostek itu kita ciptakan lapangan kerja berbasis pasar sosial. Itulah tujuan Partai Buruh hadir pada kampanye nasional. Hadir kurang lebih sekitar 600-700 orang peserta. Karena apa? Beberapa daerah mengalami kebanjiran. Maka kami suruh mereka tidak datang. Mereka membantu rakyat. Kader-kader Partai Buruh yang seharusnya datang di Gerobokan, sebagian Jepara, Demak, sekarang Kudus, sekarang Purwodadi, sedang kami perintahkan ikut bersama rakyat yang sedang kebanjiran. Nanti kita juga akan ada patungan bantuan sosial untuk. Demikian, terima kasih. Pak, untuk strategi sendiri untuk mencapai target tersebut bagaimana, Pak? Partai Buruh adalah captive market. Dia adalah sudah ada pasarnya. Siapa? Anggota Serikat Buruh. Anggota Serikat Buruh dan Serikat Petani dan para pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, buruh migran, dan kelas pekerja lain. Itu hampir 10 juta. Makanya ketika buruh yang berserikat ini ditanya, lebih tepatnya sebenarnya 8,1 juta angkanya Kemenaker. Ketika ditanya apakah mereka 8,1 juta itu memilih Partai Buruh, ada 5,1 juta buruh menyatakan memilih Partai Buruh.
Begitu ditanya dengan keluarganya, ada 7,2 juta dari 8,1 juta buruh di angka Kemenaker memilih Partai Buruh. Itulah 4,778%. Itu survei. Strategi kedua, kita meningkatkan isu-isu yang selama ini diperjuangkan serikat buruh menjadi isu politik. Undang-undang pengupahan, undang-undang PRT, undang-undang perlindungan petani. Kita akan buat kembali, termasuk undang-undang yang terkait dengan anti korupsi. Partai Buruh adalah anti, dihidupkan kembali seperti awal. Dan Omnibus Law harus dicapai karena itu yang kerok dari semua undang-undang kita. Demikian. Pak, tapi serikat buruh itu kan ada yang mendukung paslon lain ya Pak, itu bagaimana tanggapannya? Itu serikat buruh yang kecil-kecil. Partai buruh itu ada 4 konfederasi besar. 80% anggota serikat buruh itu bergabung di sini. Memang mereka sebut 100 serikat buruh, paling anggotanya 800. Saya nggak mengecilkan mereka. 700. Kalau di sini anggota KSPI 2,2 juta orang. Anggota KSPSI Andi Gani sama 2,2 juta orang. Anggota SPI hampir 1 juta Serikat Petani Indonesia. Anggota KPBI hampir 900.000 orang. Jadi 4 konfederasi besar ada di sini. 60 federasi serikat buruh tingkat nasional ada di sini. Jadi kalaulah ada sebagian yang menyatakan relawan, kalau mereka menyebutnya relawan dengan nama masing-masing, itu tidak akan punya pengaruh besar. Tapi memberikan suara, iya. Tapi kekuatan besar buruh, petani, nelayan ada di partai. Demikian. Sampai saat ini Partai Buruh Belum nggak akan memutuskan memutuskan calonnya,